Mbak Adita tadi menyebutkan soal pentingnya peran pemerintah di sini melalui regulasi dan kebijakan. Kalau menurut Mbak Adita sendiri, sejauh ini regulasi dan kebijakan itu sudah mendukung transformasi digital itu sejauh apa? Dan kira-kira apa yang perlu dilakukan kembali oleh pemerintah? Ya, jadi di dalam transformasi ini kita sangat membutuhkan apa yang namanya teknologi broadband atau pita lebar. Karena begitu kita bicara tentang digital, apalagi kalau digital ini sesuatu konten yang besar, seperti sekarang kita tahu perilaku masyarakat sangat gemar dengan video, streaming dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan teknologi broadband yang berkualitas. Nah, tentunya teknologi ini tidak tergelar begitu saja. Dia harus disupport dengan yang tadi saya sampaikan, jaringan, baik jaringan transmisi maupun backbone. Backbone ini contohnya seperti kabel laut, fiber optik yang digelar di jalan-jalan ya, kemudian juga satelit. Nah, lebih penting lagi untuk bisa menggelar itu kita butuh frekuensi. Nah, frekuensi ini kan aset milik negara yang kemudian diberikan lisensinya kepada operator untuk dimanfaatkan. Nah, saat ini tantangan terbesar adalah yang namanya network ini hampir semua ruangnya itu sudah penuh, sudah over capacity. Khususnya mungkin di Telkomsel sendiri yang secara kapasitas kita ini sudah bisa dibilang overload. Karena dengan adanya 170 juta pelanggan, kita memiliki frekuensi yang sekarang sudah limited. Apa efeknya buat pengguna adalah kualitas yang mungkin makin hari makin tidak dirasakan baik gitu atau tidak berkualitas. Contohnya lambat, ya, tidak dapat optimal speed. Kemudian juga tidak konsisten atau tidak stabil. Kadang speednya bagus, kadang tidak, on off dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu dampak dari frekuensi yang makin limited dan efeknya kepada masyarakat, mereka tidak menikmati kualitas yang maksimal. Nah, ini buat kami di Telkomsel ini menjadi sebuah isu besar karena kualitas yang terbaik itulah yang kita janjikan kepada pelanggan kan, dan tentunya pelanggan juga menuntut hal itu. Nah, permasalahannya frekuensi itu adalah milik negara yang harus diatur oleh regulator untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh operator. Nah, saat ini yang kita lihat regulasi tentang frekuensi itu sendiri sampai sekarang masih belum diputuskan. Ya, jadi kita masih menunggu keputusan menteri bagaimana frekuensi di berbagai macam megahertz ya kan, ada 2100, ada 2300 megahertz yang semuanya mendukung broadband teknologi, itu masih belum dilelang yang akibatnya juga tidak bisa dimanfaatkan. Itu satu hal. Kemudian juga regulasi tentang network sharing atau berbagi jaringan. Network sharing sekarang ini memang banyak sekali dituntut oleh operator untuk bisa digelar. Tapi bagi Telkomsel seharusnya kita juga melihat bagaimana network sharing ini historinya, karena sebenarnya setiap operator punya kewajiban untuk membangun, ya. Nah, ketika kemudian satu operator merasa networknya sudah tidak mencukupi dan ingin berbagi, seharusnya juga yang bersangkutan kemudian melihat sebenarnya komitmen yang membangun dulu sudah dipenuhi atau belum. Karena itu tadi efek dari network sharing ini sebenarnya adalah karena komitmen pembangunan yang belum dipenuhi oleh operator. Dan di situ inilah yang membuat regulator sekarang ini juga harus fair kepada semua operator. Apakah network sharing itu sesuatu yang fair, yang bisa diterapkan, mengingat tidak semua operator punya komitmen yang sama dalam membangun. Jadi ini mungkin hanya dua dari berbagai macam isu regulasi yang ada di telekomunikasi, dan apalagi telekomunikasi sedang bertransformasi menuju digital. Jadi bagi kami banyak hal yang sebenarnya perlu campur tangan pemerintah gitu ya, dan tidak bisa dibiarkan operator kemudian kebingungan dan berspekulasi gitu. Ini karena impact-nya menjadi sangat tidak positif buat consumer. Jadi itu kira-kira yang menjadi aspirasi kami. Dengan kata lain, apabila anggota masyarakat merasa layanan telekomunikasi yang ia gunakan itu
kualitasnya mungkin lambat begitu ya, itu tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pihak operator telekomunikasi karena frekuensi itu sebenarnya pengelolaannya ada di tangan pemerintah. Begitu ya Mbak Adita ya. Antara lain seperti itu. Memang kita tidak pungkiri ya, mungkin banyak juga isu-isu layanan yang itu berasal dari operator, tidak bisa kita pungkiri. Tapi big issue-nya sebenarnya adalah ketersediaan frekuensi yang makin langka itu. Yang kalau kita bisa kelola dengan baik, sebenarnya bisa berdampak positif buat masyarakat. Coverage makin luas, kualitas yang dirasakan makin baik, dan tentunya masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan telekomunikasi itu untuk aktivitas sehari-harinya yang lebih padat lagi. Untuk kemudian frekuensi yang langka ini bisa semakin meluas begitu ya, semakin melimpah, langkah apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah Mbak sebenarnya? Nah ini sekarang sebenarnya isu frekuensi ini kan bisa dibilang cukup kompleks ya, karena juga frekuensi telekomunikasi ini kan juga beririsan dengan frekuensi di dunia broadcasting yang dipakai oleh televisi. Nah semuanya sebenarnya sekarang ada di bawah Kementerian Kominfo ya. Nah ini menurut kami sih langkah yang paling tepat ya, pemerintah harus dengan tegas memilah frekuensi mana yang memang ini sudah mendesak untuk dilelang. Karena ini sebenarnya frekuensi juga salah satu sumber pendapatan negara, non pajak. Biaya hak penggunaan frekuensi atau BHP frekuensi itu adalah salah satu pendapatan negara non pajak yang cukup besar, yang nilainya triliunan. Jadi sebenarnya kalau pemerintah lebih cepat melakukan lelang, negara akan untung karena pemasukan negara akan cepat masuk. Operator akan untung karena punya coupling yang bisa digarap untuk meningkatkan layanan. Masyarakat luas lebih untung lagi karena dia bisa menikmati layanan, khususnya mungkin yang saat ini belum menikmati itu seperti di pelosok, maupun yang di kota-kota besar layanan atau kualitasnya akan lebih meningkat gitu. Nah, dengan adanya saat ini tantangan terbesar juga ada di level pemerintah, kira-kira apa yang bisa dilakukan Telkomsel untuk memenangkan persaingan bisnis telekomunikasi di era digital ini, Mbak? Ya, nah ini gini, sebenarnya saat ini Telkomsel memang sudah menjadi leading di telekomunikasi seluler ya. Kita mungkin sudah memiliki lebih dari 52% market share gitu. Nah, tetapi kan kita berharap pasar ini makin berkembang, makin luas gitu ya. Nah, tadi kembali lagi ke isu bahwa untuk meluaskan market, ya tentunya kita butuh juga, ibaratnya kalau saya analogikan tuh butuh coupling yang juga lebih luas. Coupling ini adalah frekuensi. Analoginya kayak orang bangun rumah deh ya. Kalau kita punya rumah, rumahnya sudah diisi padat oleh apa yang bermukim di situ dengan kamar-kamarnya, kan tentunya kita butuh tanah baru untuk membangun rumah baru dengan kamar baru supaya akan makin banyak penghuni yang bisa tinggal di situ. Nah sekarang ini ibaratnya coupling itu frekuensi itu sudah susah kita cari karena pemerintah belum juga melakukan lelang itu kan. Gimana kita mau bangun rumah dan bangun kamar gitu ya. Nah, yang ada adalah penghuninya makin banyak dan makin sempit. Dan ujungnya kalau di realnya adalah itu tadi, pelanggan yang makin tidak bisa menikmati kualitas yang maksimal. Nah bagi kami memang kita selalu berupaya gitu ya, memberikan feedback kepada regulator bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Karena bagaimanapun komunikasi sekarang udah menjadi satu kebutuhan mendasar lah. Kita tidak bisa lagi hanya memberikan tanda kutip kemewahan itu di kota besar dan di Pulau Jawa gitu ya. Kita juga harus bisa melakukan itu di tempat lain, di pelosok, bahkan sampai perbatasan gitu. Jadi yang kita lakukan itu di feedback terus menerus. Kemudian juga kita berupaya juga menggandeng berbagai macam atau stakeholders yang memang ada di industri telekomunikasi, termasuk para pemuka masyarakat, pengamat telekomunikasi, bahkan mungkin juga Komisi 1 yang membawahi komunikasi untuk sama-sama kita mendorong pemerintah untuk memutuskan ini lebih cepat gitu. Karena kembali lagi ini bisa dibilang bagaimana negara atau sebuah bangsa menjadi dia bisa stands out gitu di dunia global, itu menurut saya kuncinya ada di komunikasi dan telekomunikasi, di teknologi dan khususnya juga teknologinya. Dan ini menurut saya sudah saatnya lah
Indonesia itu melihat bahwa kita negara yang sangat besar, punya market yang sekian ratus juta, ya seharusnya ini bisa bukan dimanfaatkan ya istilahnya, tapi betul-betul diberdayakan gitu melalui teknologi telekomunikasi yang tergelar sampai ke ujung-ujung negara, ujung-ujung Nusantara ini gitu. Nah, ini yang sekarang masih terus menjadi PR dan kita masih menunggu bagaimana pemerintah akan mengambil langkah untuk itu.